Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Wijaya dari kelas IF21A dengan NIM 21416255 Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sinkronisasi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Baik, yang pertama itu ada definisi. Sinkronisasi merupakan proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi straightforward. Cara termudah untuk menentukan waktu adalah dengan menanyakan server waktu secara langsung. Hanya saja ada banyak varian permintaan. Karena waktu adalah hal mendasar bagi cara orang berpikir. Dan konsekuensi dari tidak menyinkronkan jam juga sangat dramatis, sehingga masuk akal membicarakan sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam yang pertama itu pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Yang pertama itu ada clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatatan waktu, walaupun penggunaan kata clock sudah meluas. Kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan crystal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut dengan clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapanya akan dibahas berikut ini. Yang pertama ada clock physics. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock physics eksternal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock physics jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yaitu yang pertama ada bagaimana mensinkronisasikan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya. Lalu yang kedua bagaimana mensinkronisasi antara clock yang ada. Lalu ada algoritma Christian. Menurut Flavio Christian pada tahun 1989 menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu. Nah, yang pertama itu ada identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat. Lalu yang kedua, semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun, delay jaringan yang terjadi pada saat klien menghubungi time server menghasilkan waktu yang ketinggalan. Lalu yang ketiga, ada algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Lalu ada pendekatan, klien CLI mengirimkan request ke time server share. Waktu jam lokalnya dicap sebagai T1. Share akan merekam waktu yang diterima T2 sesuai dengan jam lokalnya. Di track delay jaringan selama transmisi request. Share membalas CLI pada waktu lokalnya T3 setelah T1 dan T2. CLI menerima balasannya pada waktu lokalnya T4. Di trace merupakan delay jaringan selama transmisi respons. Sekarang CLI mempunyai informasi T1, T2, T3, dan T4. Dengan menganggap delay transmisi dari CLI ke share dan share ke CLI adalah sama, maka T2 dikurang T1 sama dengan T4 dikurang T3. Lalu ada algoritma Berkeley. Suatu time server secara berkala mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Server menghitung suatu selisih waktu merata untuk setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka.
Lalu ada Network Time Protocol atau NTP. Nah, di sini NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama Synchronization Subnet. Level-level dari Synchronization Subnet disebut sebagai strata. Server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat. Server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Lalu ada operasi dari protokol NTP. Ketika time server A menghubungi time server B untuk sinkronisasi, jika strata A kurang dari sama dengan strata B, maka A tidak mensinkronkan dengan B. Jika strata A lebih dari strata B, maka time server A mensinkronkan dengan B. Suatu algoritma mirip algoritma Christian digunakan untuk mensinkronkan. Namun, sampel statistik lebih besar diambil sebelum dilakukan update jam tersebut. Time server A mengupdate stratanya, yaitu strata A sama dengan strata B plus 1. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi sinkronisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.